dong buat KKL. Udah pada prepare belum sih? Aku sih udah. Kamu udah kan? Iya udah. Kamu gimana, In? Udah belum? Udah sih, cuma beberapa aja gitu. Prepare apa aja? Kalian beli barang-barang baju baru gitu atau apa sih yang baru buat punya kalian? Aku beli apa aja ya? Aku beli koper, beli baju baru. Iya, aku juga beli koper. Iya kan? Soalnya gitu. Iya. Kamu pakai apa, In? Koper atau tas? Mungkin tas kali ya. Oh, Jadi tas. ya seadanya aja lah gitu. Aku juga beli baju yang lucu-lucu gitu Iya, buat kan baju besok. pantai Iya, kan? betul, Iya, biar iya, lucu iya. gitu. Terus kan warnanya apa kamu? Aku kemarin beli warna yang coklat. Oh, Aku suka coklat. Aku putih sama biru sih. Kamu gimana, In? Nggak tahu sih, aku juga belum berapa beli sih. Jadi mungkin kalau nggak pakai baju yang lama ya beli satu atau dua itu juga cukup kok. Wah, enak banget ya mereka. Kayak udah prepare, nyiapin ini itu. Kapan ya aku aja belum siap-siap. Mana mikir keuangannya lagi nih, cukup atau enggak ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Ini Bu, Mau duduk sebelah mana? sini aja Bu. Kayaknya lebih enak di sini deh. Silakan duduk. Ya, Terima kasih. Sudah nyaman, Mbak? Sudah. oke udah. Dengan Mbak Iin. Mbak Iin di sini dengan Bu Eka. Iya. Mbak Iin kabarnya bagaimana? Alhamdulillah saya ini sudah baik Bu. Kayak ya bersyukur aja hari ini sudah diberikan kehidupan sama Tuhan gitu. Bersyukur untuk hari ini. Syukur untuk hari ini, Masya Allah. Kesibukannya akhir-akhir ini apa, Mbak? Aduh, kesibukan hari akhirnya saya sepertinya sangat sibuk ya Bu. Kayak ngerjain tugasnya lumayan banyak gitu kan, udah tugasnya banyak. Terus dari organisasi pun juga banyak. Terus saya sedikit pulangnya rada-rada malam gitu, jadi kayak udah capek gitu Bu. Tugas apa, Mbak? Apanya? Tugas apa? Tadi kan mengerjakan tugas ya, tugas apa aja? Ya tugas dari mata kuliah yang di kampus gitu kan ada banyak. Dan kebetulan kan mendekati UAS juga, gitu kan tugasnya banyak. Terus ditambah lagi dengan kegiatan kampus, kegiatan di luar kampus, kegiatan di kampung. Jadi kayak Kampus di luar kampus di kampung apa aja itu, Mbak? Banyak banget ya. ya lumayan lah Bu. Biasa organisasi di kampus ya gitu, terus organisasi di luar kampus ya begitu. Kalau di kampung ya event-event mau mendekati 17-an. Tuh. Oke. Kayak lomba-lomba gitu Bu. Yang emang Mbak Iin mengikuti kegiatan kampus apa aja, Mbak? Kita kampus apa Iya, aja? apa aja? Organisasinya ya Bu. Iya. Kalau organisasinya itu di kampus, kebetulan saya ikutnya seni renji. Ini dari Terus sama Untold Story gitu, kan jenis podcast gitu Bu. Terus kalau di luar daerah ikutnya Formaska, apa itu, Mbak? Forum Mahasiswa Islam Karanganyar. Oh. Terus kalau di kamu ya cuma paling sebulan Agustus itu Bu buat eventnya. Itu kegiatan kampung apa, Mbak, maksudnya? Biasa kayak acara 17-an kayak biasanya ada perdes, kayak pekan olahraga desa gitu. Kan biasanya kayak ngadainnya voli gitu. Nah kebetulan kayak kita juga voli tuh, jadi kayak latihan terus pas malamnya nanti kayak event main-main antar RT, kalau enggak satu bayanan antara dua dusun gitu. Oh, itu apa, Mbak? Karang Taruna itu. Ini gabungan. Jadi ini setelah dari Pordes kampung nanti masuknya ke Pordes tingkat kelurahan. Oh, kayak bertahap gitu, Mm-mm. Mbak. Nah, ini Mbak Ibu. Oke, di sini sebelumnya Mbak Iin kan main konseling hari ini ya. Atas inisiatif Mbak Iin sendiri, sebelumnya apakah Mbak Iin sudah pernah ikut konseling? Sejauh ini belum sih Bu. Belum pernah. Pertama kali ini. Iya, kayak masa ekosistem itu gimana sih? Nah akhir ini saya sedang ada suatu permasalahan gitu. Jadi kayak oke, sebenarnya aku kayak butuh konseling, aku membutuhkan solusi untuk permasalahanku. Oke, di sini berarti Mbak Iin sudah, tadi yang disampaikan Mbak Iin sudah tahu ya apa itu konseling begitu ya. Sudah tahu. Tujuan Mbak Iin mengikuti konseling hari ini atau harapan Mbak Iin, kenapa kok Mbak Iin sampai duh aku tuh pengen konseling aja deh, emang Mbak Iin tuh punya harapan apa di konseling?
suatu permasalahan, karena permasalahan sangat bagi saya itu mengganggu diri saya gitu. Karena saya nggak mau terbelenggu dalam masalah itu, aku ingin keluar dari masalah itu. Aku ingin cari jalan lain, cari solusi biar aku kayak lebih tenang, nggak terlalu kepikiran terus gitu Bu. Nah kalau kepikiran itu kan kayak jadinya bikin beban buat saya. Nggak enak gitu ya, pikiran terus. Sebelumnya kan di sini Mbak In baru pertama kali ya konseling hari ini. Jadi di sini Ibu sampaikan dalam konseling ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait waktu pelaksanaan konseling nanti kurang lebih 60 menit begitu ya Mbak. Kemudian dalam proses konseling nanti setiap apa yang disampaikan Mbak In nanti akan Ibu jaga kerahasiaannya gitu ya, hanya Ibu saja dan Mbak In saja yang tahu begitu ya Mbak. Kemudian di sini terdapat surat persetujuan yang menyatakan bahwa Mbak In dengan mengisi dan membaca ini membuktikan bahwa Mbak In itu setuju nanti masuk hari ini. Boleh dibaca dulu Mbak, kemudian diisi. Sudah selesai Bu In. Terima kasih ya Mbak In. Berarti dengan mengisi dan membaca ini Mbak In menyatakan kalau setuju begitu ya untuk konsen hari ini, begitu ya Mbak. Oke. Di sini Mbak In sudah yakin ya untuk nanti konsen hari ini, sudah nggak ragu mau saya sama Ibu, begitu ya. Oke, silakan Mbak In boleh menceritakan apa sih yang Mbak In rasakan, apa sih yang mengganggu keseharian Mbak In itu sebenarnya itu apa? Gini ya Bu, sedikit cerita. Jadi gini, di bulan Mei ini itu kan ada arisan di rekan saya. Itu arisan Karang Taruna gitu Bu. Dan kebetulan rekan saya dapat cerita, oke saya ke sana. Terus itu pas itu kan saya nyeletuk, ya Allah, aku pengen arisan ini aku mendapatkan tembakan arisan. Oke, nah tembakan itu kan pasti hasilnya kan uang kan Bu. Nah rencananya uang itu tuh mau aku gunakan buat keperluan KKL bulan Juni juga. Nah oke, arisan sudah berlangsung dan alhamdulillahnya saya dapat tembakannya. Nah disitu kan ada 2 tembakan Bu, ada 2 orang yang kebetulan itu saya yang pertama dan rekan saya satu yang kebetulan ada sepupu saya itu juga mendapat tembakan. Nah setelah kita diskusi, akhirnya tempat yang digunakan untuk arisan selanjutnya itu di rumah saya karena saya juga berusaha membutuhkan uang itu. Oke, sekarang sudah arisan sudah selesai, terus kan saya pulang malam terus ke paginya itu saya bukan pagi, esokan harinya saya tuh gak cerita sama Bapak Pak ini mau arisan. Nah kebetulan aku saja Mbak, arisannya nanti dikekali di rumah sini. Tuh, tanya Bapak gimana? Nah Bapak kan mikir, tuh kayak arisan ini, jadi Pak bilang apa? Saya ini soalnya apa sih kan Pak ini ada kegiatan gini di luar, membutuhkan uang banyak, saya mau ini gini. Nah itu kan otomatis jadi pikiran atau kayak yang aku niatnya uang itu tuh buat menambahin KKL, tapi kok aku juga mikir kalau misal ada dilarang di rumahku, otomatis nanti butuh uang lagi atau buat keperluan konsumsi gini. Jadi kayak bingung, tuh gimana ya Pak ya? Kok bisa orang misal yang dimasak gini, tuh iya gimana? Ya direbut dulu lah tuh. Terus pas saya cerita sama Bapak, saya cerita lagi sama Ibu. Mama, ini mau arisan, masanya mau dilaksanakannya di sini. Terus ibu ini, arisan ini mau ima, dan saya nembak satu way. Aku sama ini gitu. Lah kenapa nggak di tempat itu aja?
nggak bu apa jenenge dari sini belum bisa karena ada sesuatu di dalam informasi internal dari keluarganya itu sehingga tidak memungkinkan acaranya di situ. Terus dari mama aku tuh bilang ya harusnya kan gak kene soalnya di sini tuh dulu sudah pernah ditempati sudah ditempati sebaiknya di yang lain biar bisa merasakan tempatnya itu kayak gimana biar tahu kondisinya rumah itu kayak gimana. Tapi kan setelah tak paparin kalau di rumah kakakku yang dapet TKK tadi nanti gak bisa kayak mamaku sedikit ya kalau begini padahal di mamaku nggak mau ribet masak gitu. Jadi kan di situ kayak ada sedikit pertentangan ya antara saya dan mama saya. Itu ya udah pada posisinya pas itu kayak bukan gak bisa ngapain tapi aku butuh tenang buat cari solusi gitu. Kayak udah tenang terus saya cerita ke bapak lagi, Pak dari mama sepertinya nggak bisa kalau mau asal di sini. Kayak mama rasa repot gitu kalau sama mau masak mau gini-gini dan mama kan juga masuknya kurang lebih pas saat itu kebohongan lebih. Ya mungkin karena capek, karena nggak tahu makanya mama aku nggak mau kalau masak. Yaudah kita bukan, ya udah terus dari papa dikesenin aja nggak apa-apa. Tapi terus aku tuh Pak kalau mas itu semisal satu orang yang 5.000 kalau dikali beberapa orang sih kan namanya juga banyak. Kayak itu ya sedikit menguras uang gitu lah bu. Nah kayak itu kayak rasa gimana ya tuh. Terus ya udah pada intinya tuh. Terus habis itu ya mama dengan apa ya kayak aduh gitu ya dibantu dengan terpaksa nggak tahu terpaksa atau nggak tahu tapi ini juga dibantu tapi aku juga nggak tahu perasaan mau gimana tapi dari aku kayak kok nggak enak gitu bu kok nggak enak kayak gitu sama kedua orang tua aku. Nah habis itu udah kan oke masuk di bulan Juni. Nah di bulan Juni kebetulan itu kan ada KKL udah ada arisan terus ada KKL kalau uangnya kan lumayan meningkat gitu ya tuh bingung lagi gimana ini terusan. Ya udah nah sebenarnya kan dari KKL kan aku merasa kan tidak mau memberatkan orang tua aku tau. Dan KKL kan dari sebelumnya itu aku sudah kayak nyicil nabung sendiri gitu buat aku nabung sendiri. Alhamdulillah sudah beberapa ratus ribu tapi 500 sampai 600 itu sudah aku bisa nabung gitu. Terus ya udah ngomong itu dari orang tua itu mampunya itu bisanya belinya sekitar kurang lebih ya bu ya itu 900.000 sedangkan sebenarnya uang itu aku gunakan buat keperluan yang lain tapi ya aku gunakan aja uangku daripada aku repot apa. Ya udah dari orang tua bisa belinya itu jadi aku beri uangku tak buat nembui uang kakak yang waktu itu juga 100.500 itu. Ya udah aku tambahin otomatis kan kembali lagi ke uang saku kan belum ada lagi. Ya udah aku kayak wah sepertinya orang aku ya ngasih cuma ya nggak seberapa tapi kalau dibandingin dengan teman-temanku mungkin teman-temanku lebih banyak daripada aku merasa ya aku ya secukupnya aja jadi di sana nggak usah kayak beli ini gitu lah gitu. Terus kan bukan tadi tapi pasti di sebelum pas KKN itu kan temennya kayak cerita kayak kamu udah beli apa kayak kamu udah persiapan aja kamu bawa koper atau mau bawa tas itu kayak pas itu diajak bicara kayak ya aku kayak bukan diam cuma kayak merenungnya aja kok mereka udah prepare gini aku aja belum prepare kok mereka udah beli kayak gini apakah aku tidak bisa mengikuti mereka atau gimana itu bu. Maksudnya kayak ada perasaan ini ya bu ya kok aku beda sama mereka karena aku belum bisa memenuhi kebutuhan sendiri karena terkendala dalam keekonomiannya gitu tuh. Terus waktu KKL ya udah berjalan ya itu aku ya fun aja cuma kan bisa ada dampaknya dari saya juga mungkin aku tidak bisa seperti orang lain gitu. Oke terus setelah itu KKL alhamdulillah sudah selesai sudah melewati sampai tanggal 14 Juni alhamdulillah sudah terlewati tuh. Setelah itu habis KKL kita lanjut ke arisannya ya gitu arisan kantornya nanti sesudah KKL ya habis KKL terus arisan ya udah besok mamaku ya bantuin masak ya walaupun dengan menu yang seadanya yang nggak mahal banget alhamdulillah udah tercukupi kan udah. Terus kan
pas itu udah selesai kakak udah selesai arisan, saya rasa saya itu kasihan, jujur saya kasihan sama orang tua saya, kayak mereka udah capek, saya kebutuhan itu banyak, aku tuh kayak ada ngerasa perasaan gak enak sama orang tua aku gitu Bu, kayak aku gini, ya ada perasaan aku tuh gak enak sama orang tua aku gitu Bu. Nah ini permasalahan dalam diri saya tuh aku gak enak pas aku terlalu banyak minta sama orang tua aku gitu Bu. Sampai seperti itu. Seperti itu. Oke, di sini Ibu izin mengklarifikasi begitu ya biar sama persepsinya. Dari di sini permasalahan Mbak ini tuh awal mulanya itu pengen dapat tembakan arisan begitu, karena niatnya harapan awalnya itu dari tembakan arisan ini nanti uangnya bisa untuk tambahan KKL gitu ya Mbak. Tapi di sisi lain kalau dapat arisan juga harus menyiapkan konsumsinya gitu ya, ada sedikit mungkin perbedaan pendapat gitu ya sama bapak sama ibu terkait tempatnya, kemudian penyediaan konsumsinya tadi. Kalau dari orang tua kan atau dari ibu tadi kan berpendapat kalau baiknya catering aja begitu, tapi dari Mbak In kalau catering nanti juga apa ya, harapannya intinya arisannya itu buat tambah-tambah, tapi kalau untuk catering nanti malah tambahannya mungkin KKL-nya dikit gitu ya Mbak. Setelah KKL terlaksana, Mbak In juga masih ada merasakan kayak nggak enak begitu ya sama orang tua, karena habis itu habis KKL juga baru ada arisannya baru diadakan gitu begitu. Betul seperti itu Mbak. Apakah ada hal lain yang mungkin belum tersampaikan dari Ibu sesuai apa yang Mbak In sampaikan tadi? Mungkin sejauh ini itu sih Bu. Ini itu ada perasaan gak enak aja kalau misal mau minta dari orang tua terus-terusan gitu, kayak ya mereka ya posisi dah kan orang tua saya ya nggak tua-tua banget sih Bu, tapi kalau di usia mereka kayak melihat udah gede, masa aku mau minta terus sih, nggak enak gitu ada perasaannya itu gitu. Di sini Mbak In, kalau boleh tahu Mbak In berapa bersaudara? Saya ada 3 bersaudara Bu, Saudara kakak laki-laki, terus saya sama adik perempuan. kakak laki-lakinya sekarang masih sekolah atau sudah bekerja atau sudah menikah? Kebetulan kakak saya sudah lulus, cuma kan baru cari kerja ya Bu, yang belum ada panggilan, jadi kan kayak oke tadi belum rezekinya gitu Bu. Adik saya masih SD kelas 5, ini mau seperti udah lulus ya, ini mau masuk kelas 6 gitu. Tadi kakaknya baru cari kerja begitu ya. Untuk apa yang Mbak In rasakan ini, apakah ada orang lain yang tahu mungkin terkait perasaan Mbak In takut membebani orang tuanya? Apakah ada orang lain yang tahu cerita-cerita ke saudara mungkin? Ada, kalau dari keluarga itu kemungkinan tuh belum saya ceritakan. Tapi kalau saya pernah cerita ke sepupu saya Bu. Sepupu yang dapat tembakan arisan juga atau Bukan. beda lagi? Beda, jadi sepupu yang beda. Saya cerita ke dia, kerja responnya baik dan dikasih gini-gini. Cuma ya itu perasaannya belum bisa Terlintas begitu ya, gitu Bu. Oke. Pas Mbak In cerita sama sepupunya tadi, respon dari sepupunya bagaimana Mbak? Itu Bu, gini, kayak rasanya kan itu kan namanya cukup banyak ya Bu ya. Tuh misalnya gini, apa cincinmu itu, cincin yang ini kamu jangan jual ke orang lain, tapi kamu titip ke aku waktu ada uang, nanti tak kasih. Nanti kalau misal kamu ada nih, kamu boleh beliin dan cincinnya tak bakal tak balik lagi. Tuh, jadi setidaknya cincin kenang-kenangan itu nggak lepas jauh dari aku. Tuh, soalnya ini kan juga kan kenang-kenangan karena aku tuh dapat ribet bisa masuk ke sini. Nah uang itu aku belikan kenangan ini. Oke, jadi dari sepupunya memberikan solusi begitu ya Mbak, kalau memang butuh dana begitu nanti bisa mungkin cincinnya dititipkan dulu nanti begitu ya, dari sepupunya solusinya seperti itu. Tapi apakah Mbak In mengiyakan atau Gak mau kayak temen aja nanti kalau aku punya aku sini cincin ini tak kasih ke dia, aku nanti kepikiran aku nanti dari mana gitu. Tapi ya udahlah, lebih baik aku tarik uang sendiri gitu, tak cicil uang dari mana tah gitu. Ya alhamdulillah dengan cara saya mengirit bisa juga. Ya walaupun nggak seberapa gitu. di sini tadi kan yang tahu kan cuman
Mbak. Sedangkan bagaimana kondisi di keluarga Mbak ini, kan maksudnya yang tahu kan cuma sepupu gitu ya. Nah, Mbak Iin saat di rumah itu bagaimana situasinya dengan permasalahan ini? Kalau situasinya tuh sebenarnya biasa aja sih Bu. Cuma ada rasa ketakutan kalau saya tuh mau minta ini itu karena rasa nggak enak. Ya mungkin kalau untuk kebutuhan khusus yang bukan sedikit banyak, bukan punya uang, itu saya akan sedikit mengurangi nominal. Nominalnya jadi kayak tidak mengurangi orang tua, tapi kan nanti dampaknya ke saya, bukan sedikit teteran. Duh, ini gimana ini caranya? Ya stres saya sendiri juga. Oke, di sini Mbak Iin tadi menyampaikan kalau takut membebani kedua orang tua, nggak enak sama orang tua. Alhasil Mbak Iin berusaha tadi apa Mbak mengurangi Kayak mengurangi nominalnya gitu. Oke, itu bagaimana Mbak maksudnya Mbak? Mbak Iin mengimplementasinya itu bagaimana? Ini kan semisal Pak Bu harusnya kan paling beratnya ya Pak 100.000. Aku ada di sini tapi nominalnya 70.000. Itu nanti kan yang kurangannya dari aku sendiri yang nambahin gitu Bu. Jadi aku kurangi buat orang tua dan kan tidak terlalu merasa terbebani gitu Bu. Oke, itu berarti di sini Mbak Iin apa ya? Kayak hanya mengambil beberapa gitu ya dari beberapa orang tua. Oke. Di sini kan Mbak Iin kuliah gitu ya semester 4 ini. Mbak Iin di sini jalur beasiswa atau reguler kuliah biasa? Kemudian saya jalurnya jalur mandiri. Oh, jalur mandiri. Nah, itu kan namanya banyak Bu. Nah itu bukan dari itu sebenarnya sudah ada juga sih. Ini kan keuangan banyak banget, tapi kan bukan IP-nya itu yang rendah. Jadi kayak Rasya alhamdulillah IP-nya rendah gitu. Dan orang tua pun sudah bisa menutupi kekurangan itu. Berarti untuk UKT per semester itu Mbak Iin tidak ditanggung oleh beasiswa atau tidak? Enggak. Oke, berarti juga membayar sendiri begitu. Iya, sendiri. Cuma kan itu per semester ada peninjauan atau penilaian UKT tadi Bu. Nah, biasanya saya kayak ngajuin buat nurunin diri. Alhamdulillah untuk semester 2, 3, 4 udah dapat potongan gitu. Nggak tahu nanti semester 6 semoga semester 5 semoga didapat potongannya nanti gitu Bu. Itu berarti ngajuin selama per semester. Oke. Tapi alhamdulillah dapat potongan juga begitu ya Mbak ya. Dari permasalahan Mbak Iin ini kan Mbak Iin tadi kuliah. Dari permasalahannya apakah dampak pada kuliahnya, akademiknya, IP-nya, tugas-tugasnya apakah berdampak Mbak Iin? Kalau sejauh ini alhamdulillah untuk IP-nya itu alhamdulillah bisa stabil, kalau enggak ada peningkatan gitu Bu. Ya itu Bu, kalau dampak secara akademik ya mungkin sebenarnya tidak ada, tapi dampaknya bukan ke akademik, cuma dampakku tuh lebih ke hubungan sama orang lain. Kayak contoh kan, karena kan saya apa sini karena itu kan karena saya tidak ingin minta yang banyak dari orang tua, cuma kan kalau misalkan ya uangnya pas-pasan lah gitu buat kuliah, buat bensin, buat dan keperluan lainnya. Jadinya kalau semisal ada teman lain yang ngajak, ayo pas istirahat atau pas pulang, ayo kita nongki di sini, ayo kita jajan di sini, ayo ini kayak enggak ya aku mau pulang dulu soalnya di rumah ada gini gitu, aku mau pulang, enggak aku udah kenyang kok, enggak aku hari ini enggak aku puasa gitu. Jadi kayak ada sedikit penolakannya kayak harus diselipin sama alasan-alasan tadi. Jadi kayak aku tidak ikut sama mereka gitu. Ya walaupun pernah sesekali tapi enggak banyak-banyak lagi. Dampaknya kayak itu. Berarti tidak dari masalah Mbak Iin itu tidak berdampak pada akademik Mbak Iin begitu ya, tapi berdampaknya pada lingkungan sosial Mbak Iin begitu ya. Itu lingkungan sosial di kampus atau di organisasi, bahkan Mbak Iin juga ikut organisasi begitu ya. Kalau di sebenarnya berdua juga bisa sih Bu. Kalau di kampus ya itu kayak acara-acaranya mungkin saya ada sedikit penolakan, di pun terkadang ada penolakan juga. Gitu ya walaupun juga nggak selalu, cuma beberapa aja gitu yang saya turutin kalau saya mau ikut ke mereka. Terus kan kalau di organisasi biasanya kayak ada kas ya Bu ya, kas per bulannya. Nah itu biasanya aku awal
biasanya kan waktu awal periode saya langsung penuhin aja semuanya. Langsung penuhin dari ini udah langsung penuhin tuh, jadi ya nanti dapatnya saya ke akhir. Ya kayak keteteran, wah ini dapat dari mana ini terusan. Ya udah kayak sangat mempressure diriku buat kayak mau gimana gitu, kayak nggak boleh boros, nggak boleh telat, ini tuh nggak boleh, apa bisa menahan diri. Walaupun banyak banget godaannya tuh, tapi janganlah, jangan, ini uang sangat berharga ini buat kamu gitu, jangan. Tapi dapatnya saya sendiri gitu. Jadi tadi berdampak ke lingkungan kampus, teman-teman kampus sama teman-teman organisasi gitu ya Mbak. Mungkin jadi Mbak ini tuh kayak, kalau teman-teman yang lain mungkin interaksinya durasinya lebih lama gitu ya Mbak, tapi kalau Mbak ini harus menahan diri gitu ya, mau nggak mau menolaknya, mungkin alasan pulang atau bagaimana begitu ya. Iya. Dan dampaknya juga ke diri Mbak ini sendiri gitu. Kayak nggak bisa join sama mereka kalau sama main-main, tapi kalau misal kumpul bareng gini ya itu okay, biasa aja gitu. Ya dampaknya itu kamu nggak bisa ikut main mereka kesana kemari gitu Bu. Jadi dilihat psikolognya juga ya Mbak, tujuannya kemana dulu nih begitu ya Mbak. Gitu. Di sini Ibu izin bertanya lagi terkait, kan Mbak ini tadi kan memaparkan takut gitu ya untuk membebani kedua orang tua. Apakah ada sebab lain mungkin selain pengalaman, mungkin karena kuliah masih bayar, tidak jalur beasiswa, kemudian ada KKL tadi, alasan tadi lain muka, apakah ada pengaruh lain Mbak ini? Sebab pengaruh lain yang membuat Mbak ini itu merasa takut membebani kedua orang tua, apakah ada hal yang lain? Ada. Boleh disampaikan? Itu bukan dulu, tapi beberapa bulan yang lalu kebetulan laptop saya tuh rusak. Rusak. Nah, makanya laptopnya bukan laptop baru, itu katanya udah laptop bekas yang dibeli buat kakak, dan kakak tuh diusir ke saya tuh. Nah, karena itu sudah laptop lama, terus kan kayak butuh sedikit perawatan ya Bu ya. Nah, pas itu kan saya tugasnya banyak juga, laptop tidak bisa digunakan. Terus saya bingung saya dari mana. Iya bisa pakai HP, cuma kan kalau pakai HP itu nanti lebih lama, lebih nggak bisa fleksibel. Ini mau sini mau ini, harusnya kayak bolak-balik itu nggak enak. Itu ya udahlah Bu, karena laptop saya rusak, saya cobalah ke toko laptop gitu buat servis gitu. Cek, Mas, ini apa saya rusak, ada kendalanya gini. Ya udah diperiksa dan ternyata Bu kayak banyak banget yang rusak gitu. Iya, kayak dari keyboardnya, terus ada baterainya boros, lemot, habis itu bagian pinggirnya kayak ada putih-putih, sebenarnya itu LCD-nya. LCD Gitu. Benerin, terusan udah tanya berapa Mas kalau bisa diperbaiki semuanya? Sekitaran 1 juta lebih aja gitu, kayak bingung ini, gimana mau tak perbaiki atau enggak itu. Ya udahlah. Nah itu kejadiannya sebelum KKL. Iya gitu ya Mbak. Kayak gitu Bu, udah laptop rusak, masih ngantri buat KKL, ini kayak dan gitu kan saya ngomong orang tua juga, Pak Bu ini nominalnya segini tuh. Terus harus dari orang tua, kamu mau gimana, kamu mau ganti laptop atau gimana? Kalau mau ganti laptop kan pasti kan banyak juga ya Bu ya. Laptop kan mulainya 6 juta, 7 jutaan gitu. Kalau mau tak perbaiki semuanya pun 1 juta itu kayak rasa nanggung. Mending beli baru gitu Bu, cuma kalau beli baru masih mulai ingetin kayak pengeluaran ke depannya, ada KKN, bisa ada yang lain, nanti belum juga buat UKT-nya juga tuh Bu. Tuh ya udah ya mending ini tak perbaiki keyboardnya dulu, nggak apa-apa aja lah Pak. Tuh ya walaupun nominalnya nggak tahu berapa, tapi ini mungkin bisa. Dan karena pas itu kebetulan itu sudah tak taruh di toko servisnya, nominalnya itu kurang lebih sekarang 250. Dan dari orang tua itu kebetulan pas itu belum bisa ngasih uang. Jadi saya menggunakan tabungan saya sendiri dulu, yang sebenarnya yang sarannya buat kakak saya ambil dulu buat keperluan itu. Itu terus tak kasih, Pak udah selesai nominasi
juga sih Bu. Nggak dibuatnya 250 enggak, pas gue 150. Oke, jadi ada orang nominal. Iya gitu nih, udah selesai itu kayak main. Dan itu yang makanya ya itu karena perasaan gak enak aja sama orang tua. Jadi dari semua yang terjadi dalam Mbak ini itu menyebabkan Mbak ini tuh nggak enak gitu ya sama orang tua, takut membebani dan lain sebagainya. Dari permasalahan Mbak ini tadi kan Mbak ini merasa nggak enak pada kedua orang tuanya. Hal apa saja sih Mbak yang mungkin relevan kita jadi di sini saling apa ya bikin kesepakatan ya Mbak di sini kira-kira yang membekas banget di diri Mbak ini yang masih menyebabkan Mbak ini itu merasa nggak enak kepada kedua orang tua itu apa saja Mbak? Boleh disebutkan? Penyebab yang buat diri saya tuh malah tidak enak sama orang tua saya. Kasihan Bu sebenarnya. Saya kasihan sama orang tua saya, kayak lihat dari orang tua sudah bekerja, panen tulang, masalah kemari. Kan kebetulan saya ada 3 juga. Ada 2 sekolah, yang 1 baru lulus dan mencari kerja. Kayak ya ini kasihan gitu aja, bukan melihat orang tua udah capek, terus kayak melihat orang tua saat sakit, kayak nggak bisa banyak gimana ya gitu. Ya rasa kasihan ya. Ini sih kayak kasihannya kayak ya kayak nggak tega. Lebih tepatnya saya tuh nggak tega sama orang tua saya kalau saya tuh terlalu baik ke mereka. Sedang saya merasa sendiri saya tuh gede gitu Bu. Jadi di sini yang bikin Mbak Iin apa ya intinya kayak masih merasa nggak enak pada kedua orang tua. Yang pertama karena Mbak Iin udah gede begitu ya, tapi mungkin masih perlu kebutuhan untuk perkuliahan, kemudian kebutuhan-kebutuhan lain begitu ya Mbak. Oke, apakah ada hal lain yang mungkin kan tadi kan Mbak Iin cerita banyak begitu ya stop-stopnya ini yang masih membekas begitu kayak sebab Mbak Iin itu kayak masih apa ya masih merasa nggak enak gitu loh kalau sama orang tua kan misalnya UKT, kalau UKT kan tetap berlanjut begitu ya Mbak ya. Selain UKT kira-kira apa yang Mbak kira-kira mungkin Udah sejauh ini itu aja sih. Pas nggak enak itu nggak tahu cara mereduksi perasaan ini. karena itu masih ada ranah UKT gitu ya Mbak. Selain itu nggak ada Mbak misal apa ya kayak maksudnya kayak kenapa Mbak ini tuh kayak masih merasa nggak enak gitu loh sama kedua orang tua karena apa gitu loh maksudnya sebabnya ya itu Kasihan karena UKT, karena saya beri tanggungan bukan orang tua itu Bu. Ngerasa saya beban, ngerasa saya sendiri terus. Nah itu Kasihan, beban akan ada tanggungan. oke. Dan tanggungan kuliah ini gitu ya Mbak. Dari sebab-sebab ini tadi karena orang tua masih membiayai UKT Mbak Iin, kemudian tanggungan kuliah Mbak Iin begitu ya Mbak. Apa sih yang hal positif atau kelebihan apa sih yang Mbak Iin miliki terkait permasalahan Mbak Iin ini mungkin yang apa ya bisa mengubah sudut pandang Mbak Iin begitu ya dari perasaan nggak enak atau takut membebani kedua orang tua ini. Oke, untuk hal positif dalam diri saya itu ada banyak sih Bu yang dapat saya ambil. Pertama, saya jadi lebih mandiri. Oke. Jadi mandiri, saya bisa manage uang, kayak Kayak uang. menghemat. Cara menghemat tuh kayak gimana tuh saya udah benar-benar tahu kondisinya. Ya walaupun dampaknya itu nanti saya pasti akan sakit, bukan sakit secara fisik ya Bu ya, tapi secara batinnya nggak bisa kayak seperti mereka. Tapi setidaknya aku tuh bisa menghandle uangnya itu dengan baik buat diri saya sendiri. Terus habis itu saya bisa menolak ajakan dan balas tidak kepada orang lainnya kayak oke, aku bisa mengontrol diriku sendiri. Itu lebih hal positif yang saya ambil dari pengalaman itu ini. Oke. Kemudian apa sih yang apa ya mungkin kelemahan yang Mbak Iin miliki jadi kayak masih merasa takut atau merasa membebani kedua orang tua itu kayak kelemahan apa sih yang Mbak Iin miliki, kenapa Mbak Iin itu masih punya pikiran hal itu kan Mbak Iin memiliki kelebihan tersebut ya, apa sih yang menyebabkan Mbak Iin itu masih merasakan hal itu, kelemahan apa yang Mbak Iin miliki? Kurang saya sendiri waktu ngomong soal orang tua itu. Jadi kan itu kan tadi kan nyebutin saya ada pengurangan nominal, membuat saya itu merasa sedikit tidak jujur sama orang tua kan Bu.
ya mungkin nanti kalau semisal gitu dia terus takutnya nanti kepercayaan orang tua sama aku tuh Oke, berkurang gitu ya. hilang. Mungkin dampak negatifnya itu terus ya mungkin sebenarnya cuma itu, takut hubungannya nanti makin renggang. Begitu ya. Oke. Jadi di sini Ibu izin klarifikasi terkait permasalahan Mbak Iin, hal-hal yang masih menyebabkan Mbak Iin itu merasa takut membebani kedua orang tua karena yang pertama kuliahnya tidak ditanggung beasiswa begitu, yang kedua semua tanggungan Mbak Iin itu masih ada di orang tua gitu ya, sedangkan Mbak Iin di sini kan 3 bersaudara gitu ya, jadi tanggungannya tuh nggak cuma Mbak Iin gitu ya Mbak ya. Oke, kemudian dari hal ini tuh Mbak Iin itu punya kelebihan terkait permasalahan kedua ini, yaitu tadi bisa lebih mandiri, kemudian bisa manajemen keuangan, tapi di sisi lain Mbak Iin juga punya kelemahan karena Mbak Iin nggak jujur pada kedua orang tua gitu ya terkait pengeluaran Mbak Iin, takutnya nanti malah orang tua hilang percaya, kepercayaannya berkurang begitu ya Mbak Iin. Apakah ada hal lain yang mungkin belum Ibu sampaikan dari apa yang Mbak Iin sampaikan tadi? Itu kelebihannya kurang satu. Iya, tadi sampaikan apa? Berani menolak alasan. Berani menolak alasan. Oke, jadi bisa membentengi diri, begitu bisa membedakan ini kebutuhanku atau keinginanku gitu ya Mbak ya. Oke. Dari hal ini tadi yang Mbak Iin sampaikan dan Mbak Iin sudah tahu sebab-sebabnya tadi, terkait penyebab-penyebabnya juga tadi, kira-kira dampak apa sih yang Mbak Iin kira-kira dapatkan kalau permasalahan ini tuh diatasi? Dampak langsung saya bisa mengatasi hal ini. Ya mungkin saya akan menjadi sedikit lebih tidak terbebani sama diri saya sendiri karena saya sudah bisa, bukan saya sudah bisa, tapi saya sudah dibantu sama orang tua saya. Kalau memang kebutuhan saya itu begini dan tidak membebankan diri saya sendiri, sebenarnya kan saya lebih terarah, lebih kayak aman dan nyaman karena sudah dibantu dukungan dari orang tua. Ya sebenarnya ada dukungan dari orang tua tapi itu belum seoptimal mungkin ya karena saya merasa tidak enak, terus karena sedikit tidak jujurnya itu Bu. Itu. Apakah ada hal lain Mbak? Mungkin sudah saya ini. Itu kan tadi kan dampak jika masalah ini diatasi begitu ya. Kalau kira-kira dampak apa sih kalau masalah ini tuh nggak diatasi sama Mbak Iin, kira-kira apa yang akan terjadi? Itu Bu, seperti yang tadi ya. Mungkin yang pertama kalau terus terang saya begini, nanti saya takutnya tuh hubungan saya dengan orang tua sedikit renggang, maksudnya tidak jujur. Terus keduanya mungkin juga itu sedikit membebani diri saya karena saya tidak memahami diri saya terlebih dahulu. Aku aja tidak bisa memahami, bagaimana bisa memahami orang lain gitu. Ya karena saya terlalu memperketat diri saya buat menghemat, saya tidak bisa mengikuti orang lain buat ikut happy senang. Dapat kayak ini sekali-sekali jajan kayak happy kayak gini seneng gitu loh, sekali-sekali saya berkali gitu ya ada, cuma jarang aja gitu. Kayak bagian diri sendiri tidak belum itu terpenuhi mungkin. Jadi di sini dampaknya kalau misal diatasi ini tuh Mbak Iin mungkin lebih bisa mungkin yang dini rasanya sesak begitu ya Mbak, mungkin bisa lebih lega apabila diatasi mungkin dengan ngobrol dengan orang tua gitu ya Mbak, diatasi. Kemudian kalau tidak diatasi ya itu tadi mungkin karena terlalu pressure diri sendiri, sebenarnya pengennya gini tapi nggak mau nggak tersampaikan begitu ya Mbak. Jadi pengennya sebenarnya ya memahami diri sendiri, tapi karena sifatnya seperti itu jadi memaksa diri sendiri begitu ya Mbak. Iya. Apakah ada hal lain yang mungkin belum tersampaikan dari itu? Sudah, Ibu sudah benar mengklarifikasi perasaan saya. Apa yang sudah saya ceritakan kepada Ibu itu. Dari hasil diskusi kita hari ini, kita simpulkan terlebih dahulu Mbak. Tadi inti permasalahan Mbak Iin tadi apa saja boleh disampaikan? Yang pertama? Yang pertama itu pada intinya saya takut buat ngomong sama orang tua terkait kebutuhan saya. Tuh, ya walaupun saya ngomong tapi nggak sejujurnya gitu loh Bu. Yang kedua, saya nggak enak kalau misal terlalu minta soal. Yang pertama
pertama tadi tidak terbuka begitu sama orang tua, yang kedua nggak enak kalau mau minta kebutuhannya begitu ya Mbak ya. Kemudian apakah ada lain Mbak? Mungkin tadi perasaannya tadi karena masih tanggungan dan lain sebagainya tadi. Dan itu tidak menjadi masalah bagi saya. Oke. Sebenarnya yang paling masalah itu yang ini, yang perasaan nggak enaknya. Soalnya kalau yang ini kan kebuahannya sama ini juga kan Bu, sudah searah gitu. Oke, jadi masalahnya intinya di sini nggak enak gitu ya kalau mau terbuka atau apa ya minta-minta ke orang tua gitu ya Mbak. Nah dari permasalahan ini kira-kira di pikiran Mbak Iin kira-kira apa ya yang bisa Mbak Iin lakukan biar rasa nggak enak ini tadi dan rasa tertutup Mbak Iin kepada kedua orang tua ini tuh bisa diatasi. Kira-kira apa yang Mbak Iin pikirkan, mungkin apa ya hal yang bisa Mbak Iin lakukan untuk mengatasi hal ini, kira-kira apa? Kalau menurut saya kan ini nggak tahu benar atau enggak. Mungkin obrolan secara intens antara saya dan orang tua saya. Kayak di satu tempat aku ngobrol, bapak, mama, aku sebenarnya mau jujur. Ya itu Bu, dari obrolan terus saya kejujuran itu mungkin sudah bisa untuk melengkapi semua. Ya nanti kan pasti ada sedikit mungkin diskusi, saya kan terbentuk diskusi kan Bu. Mungkin dari orang tua pun nanti bisa kayak menambahkan, oh ternyata dari pandanganmu, perspektifmu, apa yang sudah kamu usahakan tuh sudah begini-begini. Mungkin dari orang tua tuh oke, anak ini nanti akan mengerti. Tapi ya itu Bu, obrolan kan jadi satu tantangan bagi saya kan Bu. Kayak saya harus bisa memberanikan diri karena saya tuh memiliki perasaan nggak enak pas ngomong. Jadi kayak aku harus memaksakan diri sendiri tuh buat ngomong sama ke orang tua. Kalau sebenarnya Iin, kamu tuh butuh sebenarnya pas dari orang tua. Iin, kamu tuh punya hak dari kewajiban orang tua terhadap diri kamu. Iin, kamu tuh harus sayang dirimu sendiri. Kamu nggak boleh memaksakan. Gitu. Jadi tadi mungkin hal yang bisa Mbak Iin lakukan itu mengkomunikasikan begitu ya kepada kedua orang tua secara jujur dan terbuka begitu ya Mbak ya. Tadi kan juga Mbak Iin menyampaikan kalau Mbak Iin sudah memanajemen keuangan Mbak Iin begitu. Apakah hal ini juga bisa menjadi solusi kira-kira Mbak Iin untuk mengatasi rasa nggak enak ini tadi selain mengkomunikasikan kepada kedua orang tua? Mungkin sejauh ini dalam pikiran saya itu cuma kayak ini saya harus bisa mengkomunikasikan karena itu adalah satu kuncinya Bu bagi saya. Tapi ya kembali ke saya sendiri ya Bu, itu apakah saya itu bisa yakin, bisa kayak bisa enggaknya itu dari saya sendiri. Dan mau nggak mau saya harus bisa memaksakan ya walaupun nanti nggak tahu nanti pas waktu itu saya nangis atau saya gimana, tapi saya usahakan. Gitu Bu. Jadi di sini Mbak Iin merasa bahwa dengan mengkomunikasikan kepada kedua orang tua itu bisa apa ya mengatasi permasalahan Mbak Iin yang nggak enak minta kepada kedua orang tua tadi ya Mbak Iin. Jika Mbak Iin mengkomunikasikan kepada kedua orang tua seperti yang Mbak Iin sampaikan tadi kan tanggungan kedua orang tua Mbak Iin kan tiga anak gitu ya. Mungkin kakak kan juga belum mendapatkan pekerjaan. Adiknya Mbak Iin masih sekolah begitu ya. Di sini Mbak Iin juga kuliah. Apakah dengan mengkomunikasikan adalah solusi yang efektif buat Mbak Iin? Apakah ada dengan mempertimbangkan hal ini tadi tanggungan, masih ada tanggungan lain dari kedua orang tua, apakah solusi ini tuh tidak memiliki kelemahan gitu Mbak Iin? Menurut Mbak Iin? Kalau terkait obrolan yang tadi ya mungkin ada kelemahan ya, kelemahannya terkait diri saya sendiri, saya tuh kuat mau menyampaikan atau tidaknya. Tapi kelemahan itu ya saya ada sedikit nangis gini, itu saya tidak bisa ngomong secara terstruktur rata, tapi mesti ngomong nangis gitu punya kelemahannya gitu Bu. Dan mungkin juga dari ini kan saya merasa tidak enak sama Bu, bisa bekerja kali Bu, kayak nyambi kerja gitu. Cuma kan kalau saya mengingat akhir-akhir ini sangat sibuk dengan organisasi, jadinya bisa nggak sih ya mungkin kalau bekerja itu waktu pas liburan. Mungkin kali itu saya bisa coba itu biar ada sedikit pemasukan buat diri saya sendiri itu Bu. Jadi di sini Mbak Iin
juga menyadari kalau solusi dari Mbak In untuk mengkomunikasikan kepada kedua orang tua, mengingat kondisi di keluarga Mbak In yang memiliki saudara adik dan kakak yang belum bekerja tadi, mungkin solusinya itu memiliki kelemahan. Nah, dari Mbak In solusinya tadi mungkin bisa nyambi bekerja gitu ya Mbak In. Oke, dari nyambi bekerja itu tadi mungkin akan dilaksanakan pas liburan gitu ya Mbak ya ya. rencana kayak ada rencana pas liburan maulah kerja tapi biasanya dari pagi sampai sore aja, jangan sampai malam gitu. Jadi di sini Mbak In juga udah tahu mungkin kelemahannya kalau bekerja nanti waktunya ada yang kesita gitu ya Mbak. Tapi di sisi lain Mbak In berusaha untuk bekerja pas liburan aja dan dari pagi sampai sore pengen gitu. Oke. Dari hal ini tadi kan masalahnya nggak enak pada kedua orang tua, solusinya mengkomunikasikan kepada orang tua dan mungkin bisa mencari kerja sampingan gitu ya Mbak. Apakah mungkin ada hal lain yang Mbak In bisa lakukan untuk mengatasi permasalahan ini kira-kira? Mungkin seperti saya sudah cukup saya mengkomunikasikan dari usaha saya sendiri, tapi di satu sisi yang lain saya bisa mencari uang sendiri. Di sisi lain juga Mbak In apa ya, berusaha dengan diri sendiri juga gitu ya, tidak maksudnya tidak melimpahkan sepenuhnya kepada kedua orang tua gitu ya Mbak In. Ya. Apakah mungkin ada hal lain Mbak In? Mungkin bagi saya sudah cukup untuk kemudian terkait solusi yang sudah ibu dan saya diskusikan tadi. Di sini ada masyarakat terkait permasalahan Mbak In, kemudian rencana atau solusi dari permasalahan tersebut. Nanti silakan boleh dibawa ke rumah gitu ya Mbak, diisi di rumah sebagai apa ya, bentuk komitmen Mbak In terkait hasil konseling hari ini dan membuahkan hasil gitu ya Mbak, solusinya benar-benar dilaksanakan gitu ya Mbak In. Oke, dari yang Mbak In sampaikan tadi bahwa mau mengkomunikasikan pada orang tua itu tadi, kira-kira bagaimana implementasinya, kapan akan dilaksanakan begitu Mbak In? Ya mungkin ini kan saya sudah pasang sama ibu kan, sesegera mungkin saya akan melaksanakannya. Ya kurang lebih nanti kalau nggak nanti malam ya hari selanjutnya. Banyak sekarang itu kan ibu baru masuk malam, juga masuk malam, bapak biasanya maksudnya pagi sampai sore. Kemungkinan kalau biasanya itu pasnya itu waktu malam, tapi untuk hari ini nanti mungkin sama kurang lebih 1 minggu ini, durasi 1 minggu ini tuh ya sekitaran habis isya mungkin. Karena kalau waktu malam kan lebih enak diajak ngobrol, sudah nggak ada kesibukan yang lain. Kalau pagi kan masih ada inilah inilah, masih sibuk gitu lah bu kondisinya. Oke, seperti itu. Tadi kan mengkomunikasikan pada kedua orang tua, hal apa yang mungkin bisa jadi kelemahan saat Mbak In mengimplementasikan solusi ini, kira-kira apa tantangan Mbak In? Waktu nyampainya, waktu nyampaikan, nggak omongan saya ke orang tua gitu. Ya kan aku nggak tahu nanti ke depannya gimana. Itu beda satunya itu apakah masih ada muncul kembali, apakah saya sudah berani untuk ngomongnya itu, kalau seperti itu kesiapanku untuk ngomong gitu. Jadi di sini mungkin kelemahannya itu Mbak In siap atau enggak gitu ya Mbak. Dan apa yang Mbak In lakukan untuk mengatasi hal tersebut terkait siap nggak siapnya tadi? Maksain diri ya. Maksain, kalau nggak dipaksa nggak bisa kayak apa jadi takut ngomongin masalahku kapan selesainya. Jadi kayak saya udah jangan gini, kamu harus bisa. Oke, jadi di sini Mbak In untuk mengatasi kelemahan solusi tersebut, Mbak In ingat lagi ke tujuan Mbak In bahwa Mbak In itu juga ingin lega begitu ya, nggak harus mau nggak mau harus dipaksakan gitu ya Mbak. Di sisi lain Mbak In juga berusaha tadi dengan nyambi bekerja begitu ya saat di liburan gitu Mbak. Kira-kira bisa nggak sih Mbak mungkin nyambi bekerja tapi nggak pas liburan, tapi juga tidak memberatkan Mbak In? Kira-kira bisa nggak ya Mbak? Sejauh ini saya belum coba sih bu. Kalaupun nanti mengadakan les gitu kan, sebenarnya di kampus saya sudah ada yang les, cuma kan kalau saya les lagi takutnya itu mengambil hak orang lain gitu. Itu udah banyak juga les di situ. Tapi ini kebetulan saya
ngajar tapi di TPA. Cuma kalau ngajarnya itu kan nggak dibayar, dan saya suka rela aja secara sendiri. Ya dari TPA itu mungkin bisa kayak di samping ngajar-ngajar dikit lah gitu, entah itu ilmu agama atau ilmu sekolah, ya bisa lah gitu. Karena NSD cuma ya katanya nggak dibayar, tapi tidaknya ya sampai nggak apa-apa, aku sini buat ngabdi di maksudnya itu. Tadi kan ngajar begitu ya di TPA. Kira-kira Mbak In melihat peluang nggak sih mungkin dari TPA, mungkin ya memang tidak dibayar gitu ya, karena memang apa ya, memang sudah kewajiban kita gitu ya untuk membagikan ilmu. Tapi di sisi lain, apakah Mbak In kayak melihat peluang gitu ya dari mengajar ini, tapi itu juga bisa menghasilkan uang untuk Mbak In? Kira-kira apakah Mbak In punya kepikiran untuk hal tersebut? Kalau saya peluang itu ada sih Bu. Kan dari saya kayak ngajar itu kayak saya tuh kebetulan saya kan di BK juga tuh Bu, anunya kerja apa sini kuliahnya, saya kan di Uniku Pendidikan. Kalau kan kadang saya tuh di TPA saya udah berani ngajar buat sama yang anak-anak kecil ya, kadang nakal, kadang cerewet, kadang entah itu padu atau gimana gitu kan nggak tahu. Saya sudah bisa, oh ternyata di lapangan sebenarnya itu kondisi sekolah seperti ini, yang nantinya itu dapat saya informasikan waktu saya sudah lulus atau waktu saya praktikum bersama anak-anak sekolah. Itu habis itu hal positif yang saya ambil dari kegiatan itu. Tapi soal untuk finansial sendiri, peluang yang dapat saya ambil itu Kira-kira ada nggak? Mungkin bisa disambung juga, maksudnya mengajar tapi Mbak In juga sambil jualan gitu Bu. misalnya Gitu. menurut Mbak In apakah itu mungkin akan Mbak In? Mungkin bisa, tapi saya belum terencana mau apa gitu. Tapi Mbak In pernah pikiran begitu? Iya, benar. Ini kebetulan kan masjidnya di samping rumah. Gitu. Jadi ya Banyak bisa. anak-anak juga. Iya, mungkin kalau di samping kayak jualan makanan gitu, gitu kayak makanan ringan, anak-anak suka. Seperti itu bisa Bu. Oke, di sini Mbak In kita menemukan solusi lain begitu ya Mbak In. Mungkin dari kesibukan Mbak In yang mengajar TPA itu tadi juga bisa apa ya, menghasilkan pemasukan gitu ya buat Mbak In. Apakah mungkin Mbak In akan mengimplementasikan solusi ini? Sebenarnya tuh ada ragu sih Bu, apakah ini mau saya ambil atau enggak. Kalau mau saya ambil kan otomatis saya harus stay di situ terus gitu. Tapi karena saya kesibukan ini, jadi mungkin kalau buat efek ini belum dulu. Tapi kalau semisal udah ada waktu longgar, saya bisa mencobanya dengan berjualan sedikit. Kalau nanti impactnya itu penghasilannya sudah kok bisa ya dapat untung ya, saya akan lanjutkan kembali. Gitu Bu. Itu mengajarnya itu kan durasinya lama begitu ya Mbak? Apakah di situ maksudnya apakah nggak ada orang yang berjualan begitu Mbak? Ada, tapi lokasinya cukup jauh juga sih Pak. Oh jauh, jadi mungkin peluangnya juga bisa besar gitu ya buat Mbak In kan? Maksudnya mungkin Mbak In ngajar tapi juga sambil jualan gitu ya Mbak, jadi nggak perlu stay terlalu lama, mungkin bisa stoknya mungkin nggak terlalu banyak, jadi pas ngajar tapi juga sambil jualan begitu ya Mbak In. Iya. Oke. Dari yang Mbak In sampaikan terkait permasalahan tadi dan alternatif solusi tadi, apakah ada hal lain mungkin yang masih mengganjal di diri Mbak In? Sejauh ini alhamdulillah sudah bisa terarah dengan baik Bu, antara apa yang saya pikirkan dan apa saya rasakan sudah bisa seimbang, sudah bisa simpel, sudah balance gitu Bu. Oke. Dari sesi konseling hari ini, pemahaman baru apa yang Mbak In dapatkan? Ya, pemahaman baru itu sebenarnya setiap masalah yang saya hadapi itu sebenarnya itu ada solusinya Bu. Solusinya salah satunya dengan cara kita ngobrol. Ya seperti contohnya ini saya kayak awalnya kan saya merasa sebelum masuk ke sini kayak rasanya, aduh kok ada masalah gini, aku berani gak ya ngomong ke seorang ini, aku bisa nggak sih dapat jawabannya. Tapi setelah sesi konseling kali ini tuh kayak aku merasa, oh ternyata solusi yang saya lakukan itu sebenarnya baik, cuma perlu diperbaiki lagi agar tidak merasa terbebani gitu. Terus tadi saya bisa menemukan solusi-solusi yang lain, dari itu saya entah bekerja, terus saya entah nyambi dengan jualan ngajar itu, jadi memberikan suatu insight baru bagi saya gitu Bu. Itu Ada hal yang lain Mbak? sejauh ini itu Bu. Oke. Kemudian perasaan Mbak In sebelum melakukan konseling dan setelah melakukan konseling, kira-kira bagaimana Mbak? Tadi kan juga ada harapan ya yang telah Mbak In tetapkan, apakah hal itu juga sudah tercapai?
capai Mbak In? Sudah. Karena konseling kali ini tadi Bu saya yang pertama saya takut mau ngobrol, terus ada perasaan berkecimpung dalam diri saya itu yakin nggak sih saya itu mau mencari solusi, aku bisa nggak sih cari solusi baru buat diri saya sendiri itu. Tapi setelah konseling udah dapat arahan dari ibu dan pandangan dari ibu juga, alhamdulillah saya sudah bisa sedikit lebih tenang, kalau bisa menerima diri saya sendiri kalau saya itu begini, tapi di satu sisi yang lain saya tetap berusaha. Jadi ada solusi kalau saya mau begini, pekan depan mau gini, rencana ke depan segini. Sudah ada perencanaan khusus gitu buat ke depannya itu mau gimana. Di sini kan Mbak In juga mendapatkan solusi yang seperti yang Mbak In sampaikan tadi ya. Apa komitmen yang Mbak In tetapkan biar hasil konseling ini tuh bisa konsisten Mbak In laksanakan terkait solusi tadi? Kira-kira komitmen apa yang Mbak In tetapkan? Komitmen dalam diriku, kalaupun ini bisa saya selesaikan, saya yang pertama itu jika saya sudah berhasil terkait dengan ini kan dapatnya ke saya dengan orang lain juga ya Bu ya, itu saya diusahakan selalu jujur. Komitmen yang saya berikan jujur dengan orang tua, apapun itu kondisinya jujur dengan orang tua, dan mungkin kalau bersama dengan teman bolehlah sekali-sekali ikut, kayak mau mereka kemana aku ngikutin gitu. Setelah sudah berhasilnya gitu. Adakah yang lain Mbak In? Jadi cuma itu. Dari hasil konseling kita kali ini, apakah mungkin masih ada hal yang mengganjal di Mbak In, atau mungkin ada hal yang belum tuntas, masih apa ya, masih kayak kok merasa kayak konseling ini tuh kayak masih kurang gitu di Mbak In? Apakah ada? Alhamdulillah sejauh ini sudah lega, sudah senang gitu karena dari ibu sudah akan berikan petunjuk arahan dari bukan hidayah tapi kayak pemahaman baru bagi saya gitu Bu. Kalau orang tua sebenarnya nggak seburuk itu kok kalau kamu tuh mau ngobrolin, kalau kamu tuh mau ngomong sejujurnya, orang tua tuh sebenarnya pasti akan membantu. Ya tadi kembali lagi ke saya bisa menanyakan diri saya sendiri, ingin kamu tuh masih punya orang tuamu itu bisa membantu kamu kok, kamu nggak sendirian di sini, ada orang tuamu yang selalu membantu gitu. Bagus sekali. Di sini Mbak In juga sudah sadar begitu ya Mbak In, bahwa apa yang Mbak In takutkan tuh sebenarnya tuh ya berasal dari diri Mbak In sendiri gitu ya. Karena kalau dipikir-pikir kayak gitu tuh juga peran orang tua gitu ya Mbak, sebagai orang tua, dan di sini Mbak In memang membutuhkan dukungan finansial gitu ya dari orang tua. Oke, karena Mbak In merasa cukup, boleh silakan Mbak In mengisi lembar evaluasi hasil dari hasil konseling kita hari ini. Berapa menit Bu ini? 3 menit cukup Mbak? Cukup ya? Insya Allah cukup. Sudah selesai Ibu? Oke, sudah cukup ya Mbak In ya. Kemudian di sini Ibu ada lembar self-help yang bisa Mbak In isi di rumah. Jika apabila perasaan Mbak In atas permasalahan ini tuh muncul kembali gitu, nanti bisa diisi sendiri terkait masalahnya, penyebabnya, dan lain sebagainya gitu ya Mbak In. 3 ini ya Bu berarti semuanya ya. Dan satu lagi PR tadi. Jika diperlukan saja ya Mbak In. Kalau ya semoga nggak diperlukan ya Mbak In, semoga sudah apa ya, permasalahannya sudah tuntas begitu ya Mbak In. Iya, semoga Bu, amin. Berharap begitu Bu. Nah, oke, karena Mbak In sudah cukup, tidak ada yang ingin disampaikan. Oke, di sini Ibu cukupkan. Terima kasih atas kehadiran Mbak In pada sesi konseling hari ini. Semoga bisa konsisten dan menyelesaikan permasalahannya begitu ya Mbak In. Semoga masalahnya juga cepat, apa ya, tidak cepat ya, tapi segera diatasi begitu ya Mbak In. Terima kasih. Apabila ada salah perkataan maupun perbuatan dari Ibu, mohon maaf nih Mbak In. Ibu cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ibu sudah bantu aku